Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini. Terima kasih untuk segala media yang Tuhan izinkan untuk kami pakai untuk memuji, memuliakan Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Berkati semua jemaat, berkati semua peralatan yang dipakai, berkati jaringan supaya tidak ada gangguan, dan berkati kami semua yang melayani, sehingga lewat penyampaian firman-Mu kami mengalami pembaharuan dari Tuhan. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami, membuka pikiran kami untuk mengenal Engkau lebih dalam dan melakukan apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Doa saya kiranya semua dalam keadaan baik, karena Tuhan tentunya. Sekalipun mungkin di luar tidak baik, kiranya di dalam hati kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, dalam gereja kita, kita terus mengalami kebaikan Tuhan. Yang pasti Tuhan tetap baik, sekalipun kita sedang mengalami yang tidak baik. Dengan iman kita harus katakan itu, karena Dia baik. Puji Tuhan. Minggu ini gereja-gereja yang khusus memperhatikan tahun gereja, minggu ini disebut Minggu Transfigurasi. Maka hampir di semua gereja yang memperhatikan tahun gereja, minggu ini khotbahnya sekitar topik ini, yaitu Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan hari ini kita pun akan memikirkan kebenaran yang sama di bawah tema mengubah tampilan adalah memulihkan. Mari kita melihat apa yang terjadi, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama dengan murid-murid. Mari kita buka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9, saya baca ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-43a. Ada beberapa teks yang lain, tapi nanti utamanya saya ingin mengajak kita untuk memikirkan bagian ini. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 43a. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Ayat 32, sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Ayat 37, pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang yang berbondong-bondong, orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Ayat 43a, maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 28 dimulai dengan perkataan ini. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. 8 hari sesudah pengajaran itu. Memang ada perbedaan hitungan hari. Dan ini sebabnya banyak orang katakan Alkitab ini tidak konsisten. Kenapa di Injil Matius dan Lukas beda? Mari coba kita perhatikan sebentar. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Matius pasal 16 ayat 24 sampai 28 itu adalah pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid. Maka itu dikatakan sesudah segala pengajaran itu. Matius dan Markus menghitungnya sesudah, maka mereka mulai 1 hari pertama itu sesudah pengajaran itu. Maka itu hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka itu mereka katakan Matius dan Markus sesudah 6 hari. Tetapi Lukas berkata sesudah 8 hari. Lukas menghitungnya pada hari pengajaran itu dihitung mulai 1. Maka itu dia berakhir di angka 8. Jadi bukan tidak konsisten. Bukan Alkitab tidak konsisten. Otak kita yang tidak konsisten. Karena tidak teliti membaca. Nah ini dia. Jadi setelah pengajaran itu, lalu Yesus mengajak murid-muridnya, khususnya 3 murid untuk naik ke bukit. Kita sedang berada pada minggu-minggu menuju sengsara dan Paskah. Saya ingin memberikan sedikit latar belakang. Apa yang terjadi dalam hari-hari seperti sekarang ini, supaya kita punya gambaran. Injil Markus menolong kita untuk melihatnya dengan jelas. Bapak Ibu bisa lihat peta yang saya buat di situ. Jadi seperti pelayanan itu mulai naik menuju ke puncak, lalu dia turun sampai ke Golgota dan kemudian dikuburkan dan kemudian bangkit. Jadi perjalanan Markus menggambarkannya begitu jelas naik, dan peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung ini memang banyak diskusi di gunung yang mana. Memang tidak diberitahu di sini, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Para penafsir belum sepakat, tapi saya lebih sepakat dengan beberapa penafsir yang mengatakan itu adalah Bukit Hermon, Gunung Hermon. Kenapa? Karena ini bagian dari perjalanan. Pengajaran itu terjadi di Kaisarea Filipi, itu sedang naik ya. Tidak mungkin karena Horeb itu atau gunung yang lain itu ada di bawah. Tidak mungkin dia turun lagi ke bawah. Dia akan terus naik. Maka di salah satu bagian dari Gunung Hermon itulah Yesus dimuliakan. Sehingga gambarnya akan terus naik, lalu kemudian dia mulai menurun sampai kepada Paskah atau Jumat Agung dan Kebangkitan.
Nah, gambaran ini untuk menolong kita untuk melihat bagaimana Yesus itu dia mengajar dengan begitu konsisten, semua tertata, rapi, tertib, teratur. Dia tidak sembarangan. Maka Bapak Ibu perhatikan, menuju ke puncak, menuju kepada kemuliaan di atas gunung itu, waktunya 2,5 tahun. Setelah itu 6 bulan itu mulai turun sampai penyaliban dan kebangkitan. Itu gambaran yang bisa kita lihat dalam kitab Markus. Nah, dalam teks kita hari ini, kalau saya persempit lagi, setelah pengakuan para murid, setelah pengakuan Petrus khususnya mewakili para murid yang berkata engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, maka Yesus lanjutkan itu seperti ujian komprehensif. Setelah 2,5 tahun ikut Tuhan Yesus, sekarang ujian. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Setelah itu Yesus bertanya, menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Maka itu kekristenan itu sifatnya pribadi. Masuk surga itu pribadi. Bukan famili, bukan keluarga, bukan satu RW, bukan satu negara, bukan. Itu pribadi. Saya pendeta. Tapi tidak otomatis anak-anak saya pasti masuk surga. Mereka harus secara pribadi membuat keputusan menerima Yesus di dalam hidup mereka, baru mereka selamat. Jadi tidak mentang-mentang karena papanya pendeta otomatis anaknya. Tidak. Maka Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Hari ini juga Yesus mau bertanya kepada saudara dan saya yang sebentar lagi akan merayakan Paskah. Bertahun-tahun kita sudah ikut Yesus. Sekarang kalau Yesus tanya, menurut engkau siapakah aku ini? Bapak Ibu bisa jawab? Kalau Bapak Ibu bilang dia dokter, ya no problem. Tapi belum menjawab yang dia maksud. Maka ketika Petrus berkata engkau Mesias anak Allah yang hidup, dia mengakui, maka Yesus katakan Bapamu yang sedang, Bapa di surga yang memberikan itu kepadamu. Maka setiap orang yang mengaku Yesus itu Tuhan juga bukan dari dirinya sendiri. Itu dianugerahkan oleh Allah lewat pekerjaan Roh Kudus yang menyadarkan kita bahwa kita orang berdosa. Sebab itu kita perlu seseorang yang bisa menyelesaikan dosa kita, yang bisa menghapus semua dosa kita. Tidak ada dalam nama siapapun di bawah kolong langit ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun. Saudara boleh sebutkan nama besar siapapun. Mereka juga sedang bergumul bagaimana menyelesaikan dosanya. Hanya satu nama, Yesus. Maka itu setelah pengakuan itu, lalu yang kedua, yang warna biru itu, Yesus mulai pengajaran yang berikut. Dia harus menderita. Maka Petrus tidak bisa terima. Engkau Mesias anak Allah yang hidup. Mereka berpikir Mesias yang politis. Yang datang untuk menolong orang miskin. Yang datang untuk menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Mereka berpikir politis. Perbudakan secara fisik. Tidak. Yesus berkata Mesias harus menderita. Nah, pemahaman Mesias yang menderita ini menjadi persoalan sampai hari ini. Maka saya khawatir ada banyak juga orang yang katanya percaya Yesus tapi konsepnya keliru. Mereka hanya percaya Yesus yang menyembuhkan sakitnya. Mereka hanya percaya Yesus yang memberikan makan yang cukup. Mereka hanya percaya kepada Yesus yang memberikan segala sesuatu yang mereka minta dan mereka inginkan. Apakah itu Yesus yang diajarkan Alkitab? Sementara itu mereka menghindari penderitaan. Mereka tidak mau menderita. Kalau boleh ikut Yesus tidak sakit. Ikut Yesus tidak miskin. Ikut Yesus, emang Yesus tolak angin, tolak miskin. Tapi itu konsep banyak orang. Maka pengajaran hari ini, setelah mereka akui Yesus itu Mesias, dia lanjutkan, Mesias harus menderita. Dia harus mati, bangkit, supaya dosamu selesai. Maka itu dikatakan, kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Nah sekarang teks kita hari ini, Yesus sedang membawa 3 muridnya naik ke gunung. Untuk apa?
Jelas di sini untuk berdoa. Tapi lagi-lagi ini kebiasaan nampaknya. Nanti waktu di Taman Getsemani juga mereka ini tidur. Saya harap yang sedang ikut ibadah jangan sambil tidur ya. Ya saya tidur Pak supaya seperti firman Tuhan. Buka mata langsung lihat kemuliaan. Syukur kalau lihat kemuliaan, lihat yang lain kan repot. Ternyata ini sudah kebiasaan ini. Di atas gunung itu harusnya berdoa, malah mereka tidur di sini ya. Tapi mari kita lihat satu-satu. Peristiwa ini khusus, maka kemudian itu Yesus sudah dimuliakan di atas bukit. Nanti setelah itu waktu dia turun, dia sampaikan yang kedua tentang penderitaan. Dia masih bicara lagi tentang penderitaan. Pemberitaan tentang penderitaan yang kedua. Nah, mari kita lihat lebih dalam sekarang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa 3 orang ini saja terus? Ya kalau Tuhan Yesus mau pilih mereka, masalah buat lo. Ada yang tanya begitu, kenapa hanya mereka 3? Ya tanya saya sama Tuhan Yesus. Kalau mau berani sekarang pindah ke sorga, terus siap. Kadang-kadang saya tanya, siap masuk sorga? Siap. Pertanyaan yang kedua, siap mati? Tidak. Gak bisa ke sorga tanpa mati. Jadi harus siap mati dulu, baru bisa sampai ke sana. Mau ke sorga tapi tidak mau mati. Cukup nanti hanya Elia saja yang hidup-hidup. Kita bukan Elia. Nah, perhatikan di sini. Kenapa Yesus harus membawa 3 orang? Kenapa dia punya murid 12, tapi dia tidak bawa 3? Ini ada hal yang serius di sini. Karena peristiwa ini serius, unik, ini harus dirahasiakan. Supaya jaga rahasia, ya jangan banyak-banyak. Kalau saudara mau merahasiakan sesuatu tapi ceritanya ke banyak orang, bukan rahasia lagi. Jangan bilang siapa-siapa ya. 1. Nanti kepada yang lain, jangan bilang siapa-siapa ya. 2. Terus nanti kepada yang lain lagi, jangan bilang siapa-siapa ya. Lalu itu bilang, saya boleh nggak bilang yang lain? Boleh tapi rahasia. Nah, ini sudah bukan rahasia lagi. Kalau sudah lebih dari 3 sudah banyak tahu bukan rahasia. Maka dibilang rahasia umum. Maka Tuhan Yesus harus memilih hanya 3 orang saja. Dan 3 orang ini memang istimewa. Mereka adalah murid-murid pertama yang dipanggil. 3 orang ini. Nampaknya mereka ini sama-sama nelayan. Jadi ya otaknya lebih cepat nyambung. Nanti murid-murid yang lain itu kan ada dari partai pemungut cukai. Ada dari partai Saduki. Beda partai. Makanya kalau dibawa beda partai nanti rame. Ada yang bertanya, kenapa tidak bawa Yudas? Yudas terlalu banyak hitung-hitungan ekonominya. Maka Tuhan hanya pilih 3 orang ini. Saudara perhatikan di dalam peristiwa pelayanan-pelayanan bersama Yesus, peristiwa khusus, dia hanya bawa 3 orang, yang lain di luar. Membangkitkan orang mati untuk masuk lebih dalam, dia hanya bawa 3 orang, yang lain tunggu di luar. Membangkitkan Lazarus, kalau Lazarus sama-sama ya, ada anak yang meninggal itu, dia hanya bawa 3 orang. Ada yang tanya saya, Pak, kenapa dia tidak bawa Yudas? Tidak bisa. Kalau bawa Yudas dia hitung-hitungan Tuhan, ini kalau anak ini bangkit lumayan ini persembahannya pasti besar. Tapi kalau anak ini tidak bangkit, kita dapat lempar batu. Yesus tidak bawa. Maka saudara-saudara, dalam hidup dan pelayanan kita pun kadang-kadang kita perlu orang yang dekat, yang mengerti kita. Tidak bisa semua orang diajak, malah mereka grogoti. Kalau ada orang yang dekat, mereka sudah mengerti kita. Kita buat tindakan-tindakan yang mungkin di luar kebiasaan atau di luar nalar, tapi karena kita sudah kompak, mereka bisa percaya, bisa memberikan support. Tapi kalau yang setengah-setengah ini yang bikin rusak. Maka 3 orang ini dipilih, ada alasannya. Saudara lihat ya, Tuhan Yesus tidak sembarangan. Ayat Matius pasal 17 ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Ini rahasia. Karena rahasia, maka tidak boleh banyak orang yang tahu. Lalu, kenapa hanya 3 orang? Ini ada dasarnya. Ulangan pasal 17 ayat 6, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah dihukum mati. Jadi selalu
yang bisa membenarkan satu peristiwa itu benar terjadi, harus ada saksi itu lebih dari 1, 2 atau 3. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 16 juga dikatakan, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi Yesus sudah lihat ke depan. Peristiwa ini akan diceritakan. Kalau hanya 1 orang, orang tidak percaya. Harus 2 atau 3. Nanti saudara mengerti, waktu Yesus bangkit, dia menampakkan diri banyak orang. Maka kesaksian itu tidak bisa dibantah. Itu kebenaran atas saksi 2 atau lebih. Nah, saudara-saudara, maka kalau kita perhatikan bagaimana peristiwa ini, Tuhan Yesus hanya bawa 3 orang, ada rahasia. Yang kedua, bawa 3 orang, karena ini nanti ke depan mereka bertiga ini akan bersaksi. Kapan mereka bersaksi? Setelah kebangkitan. Setelah kebangkitan itu kapan? Injil Markus paling tua, 60, tahun 60 ditulis. Berarti kemudian kesaksian selanjutnya oleh gereja itu berarti 30 tahun setelah Yesus bangkit. Lama. Nah, saudara bayangkan, setelah 30 tahun ada orang menceritakan itu. Kalau hanya 1 orang, siapa yang mau dengar? Maka lebih dari 1. Ini sudah dilihat jauh ke depan. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi? Dikatakan di situ Yesus berubah rupa. Lukas pasal 9 ayat 29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Kata berubah di situ metamorfosis. Tapi kata ini tidak bisa dipakai untuk peristiwa ini. Karena metamorfosis nanti kita ingat kupu-kupu mulai dari ulat ke pompong lalu jadi kupu-kupu. Yesus tidak berubah bentuk, tapi hanya penampakan rupanya waktu itu dikatakan di sini. Rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi berputih berkilau-kilauan. Bapak Ibu bisa membandingkan itu dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang kedua, dikatakan di sana wajahnya bercahaya seperti matahari. Sekarang saudara bisa membayangkan apa artinya kadang-kadang di dalam keterbatasan kita minta Tuhan hadir. Kan saya sering dengar orang berdoa, Tuhan, kami minta Engkau hadir di sini. Kalau dia hadir seperti ini, apa yang terjadi? Bercahaya seperti matahari, bersinar seperti terang. Dalam Markus 9:2 dan 3 dikatakan berkilat-kilat. Tuhan hadir di sini. Mau kena sambar kilat. Tapi di dalam keterbatasan kita kan seringkali kita minta. Itu makanya kadang-kadang jangan putus asa ya kalau kita berdoa Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan tahu apa yang paling baik buat kita. Dalam keterbatasan kita berdoa, kita minta roti, padahal Tuhan lihat itu batu. Kita minta diberikan ikan, padahal Tuhan tahu itu ular, maka tidak diberikan. Kita terlalu polos, maka itu harus dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Lalu Paulus pun pernah melihat perubahan seperti ini. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 6. Paulus katakan dalam kesaksiannya, tetapi dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Coba, tengah hari bolong, jam 12, matahari lagi terang-terangnya, ada cahaya lain yang lebih terang daripada itu. Kemudian Kisah Para Rasul 26 ayat 13, di hadapan Agripa, Paulus bersaksi lagi. Dia katakan begini, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Tengah hari bolong lebih terang dari matahari. Saudara lihat siapa? Yohanes juga melihat
penampakan di sorga, apa yang ditampakkan ketika Yesus dimuliakan. Dalam Wahyu pasal 1, 14-16 dikatakan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Waktu Yesus berubah rupa, pada waktu transfigurasi itu sedang beritahu dia nanti di dalam kekekalan. Maka ditunjukkan kepada para murid waktu itu. Sebelum mereka akan mengalami penderitaan, sebelum mereka melihat Yesus yang menderita, mereka melihat Yesus yang dimuliakan. Maka nanti ketika mereka melihat apa yang terjadi dengan Yesus, mereka sudah disiapkan, khususnya 3 murid ini. Maka saudara perhatikan, ada pengajaran tentang penderitaan, dibawa lihat kemuliaan, mereka senang sekali, tapi turun nanti mereka mulai melihat dengan lebih jelas lagi apa yang terjadi dengan guru mereka. Nah, Bapak Ibu, maka transfigurasi itu apa? Transfigurasi itu percikan, itu baru percikan kemuliaan Kristus di sorga. Itu baru percikan. Kenapa dikatakan demikian? Karena walaupun seperti matahari yang menyilaukan, toh murid-murid masih bisa lihat. Berarti ada yang dibatasi, ada pembatas sehingga mereka bisa lihat. Kalau lihat aslinya seperti matahari, tidak bisa. Yang begitu terik. Nah saudara, disinilah nampak kemuliaan Yesus itu luar biasa. Nah sekarang siapa yang boleh menyangkal kalau Yesus itu bukan Tuhan dan dia itu bukan Allah? Yohanes pasal 17 ayat 5 dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Siapa yang punya kemuliaan sebelum dunia ada? Allah. Lalu Yesus berkata, yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Berarti Yesus itu Allah. Dia itu Tuhan. Dan itu kemuliaannya nampak di situ. Jadi kalau ada orang bilang Yesus jadi manusia, Allahnya ditinggal, itu keliru. Kealahannya tetap ada. Tapi dia tidak memakai itu. Ini hanya bagian-bagian kecil. Nah, saudara bisa juga perhatikan apa yang terjadi ketika Yohanes pasal 18 ayat 4 dan 5, ketika dia akan ditangkap. Kita lihat sedikit ke depan. Apa yang terjadi di situ? Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama. Akulah dia. Waktu Yesus berkata 2 kata ini, kalau kita baca dalam bagian yang lain, mereka mundur dan jatuh. Ini baru percikan kemuliaannya. Maka itu George Hudson, dia bilang begini, sebelum ia ditangkap, ia membuat mereka mundur dan jatuh ke tanah untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa menangkapnya kecuali ia menyetujuinya. Hanya 2 kata, saudara. Spurgeon juga bilang begini, 1 kata melemparkan mereka ke tanah, 1 kata yang lain akan melemparkan ke dalam pelukan maut. Tetapi juru selamat kita tidak mau mengucapkan kata yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena ia datang untuk menyelamatkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Maka ada beberapa orang yang menghina, kalau dia Allah, kenapa dia tidak turun dari salib? Sorry, saudara, keliru kalau saudara berkata begitu. Dia tidak turun dari salib supaya kamu yang berkata seperti itu diselamatkan. Tahu? Dia memang tidak mau turun, karena untuk itu dia datang. Itu tujuannya. Saudara bayangkan, hanya 2 kata mereka jatuh. Bagaimana kalau Yesus pakai kata lebih dari 2? Baru 2 kata loh. Akulah dia, rubuh. Bagaimana kalau Yesus tambah lagi? Akulah dia dari Nazaret dan bla bla bla. Udah hancur, berantakan sudah. Saudara lihat, maka bukan manusia, dia sendiri yang menyerahkan dirinya.
Bukan dia tidak mampu, dia sangat mampu karena dia Allah. Saudara boleh tidak percaya. Tapi ketika saudara berkata saya tidak percaya Yesus itu Tuhan dan Allah, ketidakpercayaan Anda tidak mengubah jati dirinya. Dia tetap Allah dan Tuhan. Maka apa yang terjadi di bukit itu dikatakan di dalam teks kita Lukas 9 ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara. Bayangkan saudara, mereka berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa yang dibicarakan Yesus, Musa dan Elia? Ada penampakan di situ ya. Saudara bisa membayangkan kenapa murid-murid begitu happy, begitu senang. Bertemu dua orang hebat ya. Musa. Siapa yang tidak kenal Musa? Semua agama samawi tahu betul siapa Musa. Dan yang kedua Elia, seorang nabi besar, nabi terbesar yang tidak mati itu. Dua orang ini bersama-sama dengan Yesus. Mungkin saudara dan saya bertanya, dari mana mereka kenal? Kan mereka tidak pernah bertemu Musa, mereka tidak pernah bertemu Elia. Dari mana kenal? Kalau saudara tanya saya tidak tahu. Tapi yang pasti Alkitab bilang mereka tahu. Saya tidak mau spekulasi. Ada Musa, ada Elia. Ini maksudnya apa? Musa itu bicara tentang hukum Taurat. Dia yang membawa hukum Taurat. Elia ini bicara tentang para nabi. Nabi terbesar itu Elia. Maka ketika ditanyakan menurut kata orang, siapakah aku ini? Mereka bilang, engkau Elia. Mengapa? Dalam perjanjian lama ada nubuat tentang Elia yang akan datang. Tapi sebenarnya itu semua menunjuk kepada Yesus. Yesus yang menggenapi semuanya. Kalau para nabi itu mereka berbicara atas nama Allah, menyampaikan apa yang Allah kehendaki kepada manusia. Yesus lebih besar daripada semua nabi karena dia bukan hanya menyampaikan berita, tapi dirinya sendiri adalah berita. Itu yang membedakan dengan semua nabi yang lain. Saudara sebut nabi siapa saja, dia tidak pernah beritakan dirinya. Hanya Yesus. Beritanya itu adalah dirinya sendiri. Maka dia lebih besar dari semua yang lain. Maka saudara-saudara, dua orang ini dari perjanjian lama datang untuk bicara dengan dia. Dua orang di perjanjian lama ini sudah bicara banyak dan semua digenapi di dalam dia. Yesuslah yang menggenapi semua yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara bisa lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Lukas 24 ayat 44, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, ini kata Yesus, dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi dua orang ini mewakili perjanjian lama dan sekarang ini digenapi di dalam diri Yesus. Ini pemandangan yang luar biasa. Maka murid-murid itu begitu terkagum-kagum melihat apa yang terjadi. Ya kalau saudara tanya saya, Bapak mau lihat Musa? Mau juga sih. Tapi kalau jangan Musa-Musa yang lain beda lagi. Seperti ini, penglihatan seperti ini luar biasa. Ada yang bertanya, Pak, Musa dan Elia hadir di situ kah? Atau ini hanya sebuah penglihatan? Udah jelas. Tuhan Yesus bilang, rahasiakan penglihatan ini. Berarti ini penglihatan. Karena nanti ada banyak masalah itu. Mereka dua sudah di sorga, kok muncul lagi, minta izin keluar dari sorga. Kok mereka ada di situ? Bukan, ini penglihatan. Penglihatan ini perlu. Saudara ingat ketika Stefanus dilempar dengan batu, Tuhan buka matanya untuk melihat kemuliaan di sorga itu. Maka batu itu mungkin dia rasa seperti lemparan roti boy kali ya. Enggak ada pengaruhnya. Kemuliaan di sana lebih besar daripada batu-batu itu. Itu perbandingannya. Jadi kalau orang berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, semua yang lain tidak ada gunanya. Saudara ingat ketika perempuan Samaria, dia ke sumur mau ambil air.
Setelah berjumpa dengan Yesus, dikatakan lalu dia meninggalkan tempayannya dan dia pergi ke kampung lalu bercerita tentang Yesus. Ketika orang berjumpa dengan Yesus, semua yang lain tidak lebih baik daripada Yesus. Yesus satu-satunya. Dia rela tinggalkan tempayannya. Sudah mungkin dengar banyak kesaksian, banyak orang tinggalkan semua segala yang lain untuk ikut Yesus. Siapakah Yesus? Dia Allah, dia Tuhan. Maka saudara-saudara, di dalam Lukas pasal 9 ayat 33, dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Ada orang lain bilang Petrus pun bodoh, bodohnya dia ini muncul lagi. Dia selalu ngomong tanpa berpikir. Ini tipikal orang sanguin. Nanti sudah jatuh korban baru dia pikir. Biasa begitu ya. Kalau orang sanguin kan ceplas-ceplos. Lihat orang berubah wajah, udah tersinggung sakit hati baru dia mikir. Aku ngomong apa tadi? Mikir sebelum, bukan sesudah, setelah korban berjatuhan. Nah, Petrus ini baru 6 hari yang lalu ditegur, kan dapat tengking. Engkau setan. Nah, sekarang ulang lagi. Dasar Petrus. Berbahagia yang namanya Petrus. Sudah perhatikan di sini. Perkataannya ini ada 3 kesalahan yang dia buat di sini. Saya tidak mau bilang dia bodoh, lebih baik dia tidak tahu saja. Petrus mau menahan Musa dan Elia. Coba bayangkan. Begitu excitednya sampai dia mau menahan. Padahal Elia dan Musa pasti ngomong, ngapain kami berkemah di sini? Enak di sorga. Maka kadang-kadang saya heran, ada orang mati didoakan supaya bangkit. Untuk apa? Tinggal di dunia banyak virus. Saya nanti mau buat pesan, kalau saya mati jangan didoa supaya bangkit. Gak usah. Kalau saya bangkit pun saya bangkit tampelin kamu yang berdoa itu. Orang di sana bahagia, lebih bahagia daripada dunia ini. Disuruh bangkit hanya untuk egomu sendiri. Di sana itu lebih bahagia, di sana tidak ada air mata. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada virus, tidak usah pakai masker di sana. Orang mati kok didoakan supaya bangkit. Tidak usah, dia sudah bahagia. Nah, Petrus mau tahan mereka. Ini kan lucu. Orang lebih bahagia di sana, ngapain ditahan di sini? Jadi kalau ada saudara keluarga kita yang meninggal, relakan saja. Dia ke tempat yang bahagia. Kita ini harus bergumul terus pakai masker. Hidung dicolok tiap hari. Tiap kali jalan dicolok, tenggorokan dikorek. Memang ada yang bilang saya, Pak, zaman ini kita seperti Tuhan besar karena ada orang lain yang membersihkan hidung kita. Tapi pakai bayar. Di surga tidak ada lagi. Maka jangan keliru konsep kita tentang kematian. Ya tentu mereka yang sudah dalam Tuhan Yesus kalau mati sudah pasti itu ke sana. Kalau yang belum ya memang kita harus menangis 7 hari 7 malam. Tapi juga menangis tidak ada guna. Mereka sudah pindah alamat. Kita yang hidup sekarang ini pastikan kalau seandainya maut datang menjemput, yakin enggak masuk surga? Saya sih belum yakin, Pak. Kalau belum yakin saya mau beritahu. Hari ini juga buka hatimu, terima Yesus dalam hatimu. Barang siapa yang menerimanya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara tidak mungkin masuk surga tanpa menerima Yesus dalam hidupmu. Tidak mungkin. Karena dia sendiri berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak lihat kerajaan sorga. Lihat aja, tidak apalagi mau masuk. Petrus tidak mengerti. Yang kedua, Petrus mau sejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Nanti kemah 1 untuk Yesus, 1 untuk... Gak bisa, gak level. Yesus itu di atas mereka berdua ini. Keliru lagi. Tapi tidak apa-apa. Saya katakan kalau Petrus ini murid, ada quotes, lebih baik jadi murid yang gagal daripada gagal menjadi murid.
Lebih baik jadi murid yang gagal, walaupun dia gagal sudah jadi murid, masih ada kesempatan guru untuk didik dia. Nah kalau gagal menjadi murid, tidak pernah jadi murid. Guru siapa mah tolong bukan murid. Tapi Petrus ini sudah lihat ini ulang-ulang. Tapi saya mau katakan kita sama dengan dia sebenarnya. Dia tidak tahu. Petrus tidak tahu. Lalu yang ketiga, Petrus tidak mengerti tujuan utama Yesus hadir di dunia ini. Lagi-lagi, baru 6 hari yang lalu dibilang, aku datang untuk menderita, mati, bangkit, supaya kamu ya diselamatkan. Kamu yang berdosa, dosamu diselesaikan, lalu kamu bisa masuk ke surga. Kan dalam percakapan itu mereka bertiga bicara Musa dan Elia tentang tujuan kepergiannya. Maksudnya kepergian Yesus ke Yerusalem. Kata kepergian di situ itu Exodus. Itu Exodus, keluaran, ingat. Jadi Musa membawa umat keluar dari perbudakan di Mesir. Yesus membawa orang yang percaya kepada dia keluar dari perbudakan dosa. Dosa yang memperbudak manusia itu tidak bisa dibebaskan oleh siapapun. Maka Yesus datang menggenapi semua. Maka kata kepergian itu artinya dia pergi mati di Yerusalem supaya membebaskan saudara dan saya dari perbudakan dosa. Semua orang yang belum percaya Yesus sedang menjadi budak dosa. Maka saudara jangan heran melihat si budak dosa ini kelakuannya ya berdosa. Jangan mengharapkan yang baik, tidak mungkin. Maka saudara-saudara, peristiwa Yesus di atas gunung ini mengajar saudara dan saya yang pertama. Kita bicara tentang Yesus itu bicara pribadi. Sudahkah saudara menerima dia secara pribadi dalam hati dan hidupmu? Saya tidak bertanya, tahukah saudara siapa Yesus? Saudara bisa bercerita mulai lahir sampai mati. Pertanyaan saya, sudahkah dia ada dalam hati dan hidupmu? Pernahkah engkau membuka hatimu? Saya tidak bicara sudah baptis, sudah sidi, saya tidak bicara itu. Itu semua ritual di gereja, bukan tidak penting, penting. Tapi yang lebih penting pada itu adalah, sudahkah saudara berjumpa dia secara pribadi? Buka hati saudara, supaya dia masuk dalam hidupmu. Yang kedua, kalau kita sudah menerima dia, kita akan melihat kemuliaannya yang ada di depan semua janji tentang sorga itu real. Dan itu yang membuat orang bisa bertahan di dunia ini yang penuh dengan penderitaan. Paulus bilang, tubuh batinnya kami makin merosot, tapi rohani kami makin baik. Kemuliaan yang ada di depan lebih besar daripada penderitaan yang kami alami sekarang. Maka ketika orang bisa melihat kemuliaan di depan, penderitaan hari ini bukan apa-apa. Kalau Alkitab berkata umur manusia 70, Mazmur 90, umur manusia 70. Ya kalau menderita pun hanya 70 tahun. Tapi begitu dalam kekekalan selama-lamanya. Nah, saudara tinggal pilih mau selama-lamanya bahagia atau sudah di dunia menderita, mati, menderita lagi selama-lamanya. Kasihan deh lo. Maka penampakan di gunung ini Yesus berubah rupa. Mau mengajar saudara dan saya hari ini sebelum kita menuju pada minggu sengsara, kematian dan kebangkitan. Pastikan semua yang terjadi di depan dimulai dengan hari ini. Setelah Yesus mengajar mereka, siapakah aku ini? Hari ini pun saya mau bertanya kepada saudara, siapakah Yesus bagi saudara? Bagi saya, dia Tuhanku, juru selamatku. Umur 21 tahun saya buka hati saya. Tuhan, saya sudah Kristen dari kecil. Saya rajin ke gereja, saya baca Alkitab. Saya tahu cerita Alkitab untuk cerdas cermat. Tapi saya belum pernah buat keputusan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Ampuni saya, sucikan saya. Masuk dalam hati dan hidup saya. Jadi Tuhan saya. Berotoritas dalam hidup saya. Bertahta dalam hati saya. Apa yang kau inginkan terjadilah padaku. 21 Juli 1985 saya buat keputusan itu. Maka hari ini juga Tuhan bertanya kepada saudara. Menurut kamu siapakah aku ini? Buka hatimu,
Terima dia dalam hidupmu. Dan nikmati segala kemuliaan yang dia siapkan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur. Karyamu sempurna. Karyamu luar biasa. Tolong kami supaya kami tidak berdalih. Kami tidak mencari alasan-alasan apapun. Tapi hari ini, secara pribadi kami mau membuka hati kami di hadapan-Mu. Kau datang ke dalam dunia, menderita, mati dan bangkit. Untuk barang siapa yang percaya, yang membuka hati, menerima Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada minggu ini. Biarlah ketika kami mengingat peristiwa di atas bukit, di atas gunung ini, kiranya kami juga satu waktu menikmati kemuliaan itu. Oleh karena Yesus ada dalam hati dan hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini terus berbicara ke dalam hati masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.